Baik, salah satu hal yang sering atau salah satu kesamaan yang ingin dicapai oleh stock traders maupun entrepreneur in general pastinya semuanya ingin cuan, semuanya ingin mencapai keuntungan. Nah, dalam mencapai keuntungan tentunya terdapat banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dilewati terlebih dahulu. Kalau dari Ko Michael sendiri, apakah dari stock traders maupun entrepreneur itu terdapat kesamaan dari segi tantangan yang akan dihadapi? Ya, yang saya sering temukan adalah menariknya seperti ini. Dalam perjalanan trading saya, ketika saya fokus untuk menghasilkan profit, ketika saya fokus untuk mengalahkan IHSG, ketika saya fokus untuk mengalahkan yield dari obligasi dan reksadana, hasil saya itu selalu mandek, selalu bolak-balik bahkan merugi. Tapi begitu saya fokus untuk mengurangi resiko saya, ketika saya fokus berinvestasi itu untuk bagaimana modal saya itu tidak tergerus kan rules-rules yang saya buat, ternyata hasilnya jauh lebih baik. Nah, sampai ditemukan beberapa sampai saat ini tuh masih relevan. Ketika kita loss di dalam investasi, apapun itu, kita harus batasi resiko itu. Tapi ketika kita profit, dibiarkan saja setinggi-tingginya. Jadi investasi itu, karena ini investasi itu kan berhubungan dengan psikologis. Ketika kita ingin mendapatkan profit 50%, maka kita harus siap loss 50%. Rata-rata kebanyakan itu. Kalau saya naik 3 minus 5% aja udah takut, begitu naik 5%, saya juga condong taking profit, lalu dia naik terus, naik ke atas. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita bisa membatasi risiko kita, tapi profit dibiarkan aja. Jadi ada satu hukum nih Mas, yang belakangan ini gaung disebarkan, yaitu adalah stoikisme. Stoikisme ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu euforia ketika menghadapi sesuatu yang baik itu menyenangkan atau menyedihkan. Jadi begitu kita profit, kebanyakan capture, di post, diceritain ke kiri ke kanan. Ingat, begitu profit itu kalian nggak dapat, begitu kalian mendapatkan loss, rasa dalam yang kalian terima itu 2 kali lipat. Karena kalian terlalu di dalam euforia cuan itu. Nah, saya banyak menemukan trader-trader senior, scalper senior saya, ketika mereka mendapatkan profit luar biasa, mereka flat, senang, tapi mereka kayak ada satu fase di mana mereka tuh bisa dikatakan seperti hatinya dingin gitu. Mereka profit biasa aja, mereka loss gede biasa aja. Nah, itu yang saya pikir membuat mereka bisa menjadi objektif di market untuk melepaskan sifat-sifat emosional mereka atau sesuatu yang bersifat subjektif terhadap market. Nah, jadi itu yang penting menurut saya. Nah, ini akan masuk ke mental health. Sepertinya dari tadi Koko juga sudah menyinggung secara eksplisit ya mengenai mental health. Jujur ketika saya pertama kali mengunjungi Instagram Ko Michael, saya melihat mental health ada di bio dari Ko Michael itu sendiri. Padahal di awalnya itu Ko Michael menuliskan financial education. Nah, itu kenapa Ko Michael sampai mau atau tertarik untuk mengangkat mental health? Apakah itu ada kaitannya dengan financial atau saham investasi itu sendiri? Ya, karena saya bekerja di bidang market, ya di bidang finansial, itu pressure-nya itu besar. Boleh saya katakan termasuk salah satu pressure pekerjaan yang memiliki pressure paling besar. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan uang. Ketika kita berhubungan dengan uang, ini berhubungan dengan fundamental basic kehidupan. Karena di kehidupan itu kita perlu uang, gitu. Siapa sih yang nggak perlu uang? Banyak yang bilang uang itu bisa membuat kita bahagia katanya, gitu. Banyak yang bilang seperti ini. But I found something wrong. Gitu. Selama lihat media sosial, mungkin karena mudahnya informasi, mudahnya sesuatu kita sampaikan ke khalayak umum, hanya dengan sedikit dorongan viral, itu postingan kita bisa ditonton 100.000, 1 juta orang. Dan kebanyakan yang viral itu adalah postingan tentang kemewahan. Tentang hidup yang di atas rata-rata. Mungkin ini about a branded stuff, atau about fancy holiday, atau about money, a big money, yang bagaimana menggunakan ini. Dan itu efeknya memberikan insecurity kepada follower-follower atau pengguna media sosial yang lain. Dan ini terpampang di grafik. Jadi semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin tinggi tingkat depresi seseorang. Nah, itu ada satu riset, cuma saya lupa riset ini saya baca di mana. Dan itu juga terpampang di Jepang. Kalau di Jepang, tingkat stres karena pekerjaan itu tinggi, bahkan tingkat bunuh dirinya pun tinggi. Bahkan saat ini mereka krisis
krisis terhadap penduduk. Jadi jumlah penduduk mereka tuh semakin sedikit karena orang nggak mau berkeluarga. Alasannya kenapa? Ya kalau menurut saya di media sosial yang ditampilkan itu selalu soal hasil, nggak pernah menampilkan proses. Ketika kita bicara proses, ketika kita bicara susah, ketika kita bicara hal yang common, hal yang biasa-biasa aja, orang nggak tertarik. That's why saya membahas isu mental health agar orang lebih fokus pada diri sendiri. Nggak salah kita melihat media sosial, nggak salah kita melihat pencapaian-pencapaian orang, tapi kita harus punya waktu untuk melihat pencapaian kita sendiri. Itu yang lebih penting. So, apakah Ko Michael membuat atau membahas tentang mental health karena Ko Michael sendiri sebagai stock trader ataupun pengusaha, apakah have you ever experienced like mental health issues? Oh, maksudnya boleh diulangi lagi putus-putus yang terakhir pertanyaan. Sebagai seorang pengusaha, apakah sebenarnya yang membuat Ko Michael merasa pembahasan tentang mental health ini sangat penting untuk selalu di-sharing di sosial media? Apakah karena Ko Michael juga mengalami struggle tentang permasalahan seperti itu? Of course, I have terus bilang Hai Ko, ya halo, ada kendala teknis sedikit. mati listrik ya katanya. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab. Ya. Oke, jadi pertanyaannya ya, I have fight my own struggle. Saya merasa setiap orang itu mungkin punya struggle-nya masing-masing. Ada yang kayak di level 1 itu dia sudah merasa struggle banget. Ada yang sampai di level 10 baru merasa struggle. Yang sayangnya saya merasa setiap orang mengalami struggle, setiap orang mengalami kesedihan, setiap orang mengalami depresi, dia sembunyikan itu. Dan dia pura-pura tersenyum di depan. Menurut saya, mungkin itu beberapa doktrin yang mengatakan bahwa kita harus selalu memberikan sesuatu yang positif. Energi yang menurut saya, kalau seandainya kalian memiliki struggle, kalian memiliki depresi, itu nggak ada masalah kalau kalian ceritain ke orang. Karena people want to hear. Tapi mungkin itu cerita ke teman-teman terdekat. Atau cerita ke orang-orang yang bisa membantu kalian. Yang kalian percaya bahwa itu bisa membantu mental health kalian. Ketika kalian sembuh, akan menjadi pesan yang amat berharga kalau kalian bisa memberikan itu kepada orang lain secara gratis. Karena in this moment ya, di sekarang, untuk mencapai kesembuhan mental itu susah. Obatnya nggak ada. Nggak ada obat pasti untuk menemukan kesusahan mental. Itu setiap orang harus struggle, harus berjuang dengan sendiri. Harus dengan sendirinya gimana cara menemukan kesembuhan itu. That's why ketika saya menemukan cara itu, saya memberikan kepada kalian. Satu hal yang perlu teman-teman ingat. Orang yang kuat itu bukan orang yang nggak pernah stres, bukan orang yang nggak pernah depresi, bukan orang yang nggak pernah sedih. Tapi orang yang selalu bangkit setiap dia mengalami keterpurukan. Baik, karena kita masih punya waktu yang agak sedikit lebih panjang, mungkin kita bisa bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ko Michael, saya persilahkan untuk bisa menulis di kolom komentar. Jika teman-teman ada yang bertanya, kalau tidak ada saya akan scrolling
komen yang sudah masuk sebelumnya, karena sepertinya ada banyak sekali orang yang ingin bertanya kepada Ko Michael. Bentar saya cari dulu. Nah, Ko Michael, ada pertanyaan dari salah satu follower Ko Michael. Beli saham itu beli saham yang fundamental yang kuat, jangan beli gorengan bandar goreng. Itu maksudnya seperti apa kok? Ini nanya atau kasih statement dia nih? Maybe dia kasih statement dan gimana Ko Michael menanggapi? Oke. Ya. Oke. Ini profile risk dari setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mengejar capital gain dari setiap hari dia trading, ada juga yang mengejar capital gain dari apa yang dia investasikan. Nah, saran saya, if you are a beginner atau masih fokus, masih punya pekerjaan lain, nggak bisa mantau saham setiap hari, kalian abaikan saham yang setiap hari naik, tapi nggak diiringi oleh riset fundamental yang baik. Nah, karena begitu kalian nggak bisa memantau itu, begitu harga sahamnya jatuh, nah kalian akan mengalami kepanikan di situ atau kalian bingung. Tapi begitu kalian memegang sesuatu atau memegang company yang kalian tahu bisnisnya, at least secara general, laporan keuangan yang jelas, growth perusahaannya kemana, nah you can hold it for the long term, at least for the long term. Nah, kalau untuk saham yang digoreng, let's say harus diakuin, pergerakan IHSG, pergerakan saham-saham itu memang ada yang volatil, ada yang diem-diem nggak kemana-mana, ada yang tiap hari, let's say digoreng. Nah, harus diakuin itu memang ada. Nah, that's why untuk kembali lagi ke profil resiko masing-masing, apa yang kalian cari ketika kalian investasi. Baik, ada pertanyaan lagi dari Mall Ogi. Lebih pilih volume atau frekuensi waktu trading kok? Volume dong. Jadi kalau volume itu kita bicara tentang money flow. Ketika kita bicara tentang money flow, it's real. Frekuensi bisa di-create, tapi kalau volume, at least itu lebih real. Gitu. Baik. Nah, kalau menurut Ko Michael sendiri, berbicara tentang networking, penting nggak sih sebenarnya memiliki networking yang luas dan membantu pengambilan keputusan berbisnis? Saya banyak sekali ketemu dengan teman-teman saya yang even boleh dikatakan dia tuh orangnya biasa-biasa aja. Apakah memiliki intelektual di atas rata-rata? Enggak. Apakah memiliki kemampuan yang di atas rata-rata? Enggak. Tapi karena networking yang baik, karena dia menjalin hubungan sosial yang baik terhadap rekan-rekan, orang believe dengan dia, orang percaya dengan dia, dan dia bisa mendapatkan posisi yang baik. Nah, jadi ini pilihannya kembali ke kalian. Kalau kalian merasa kalian punya something yang bisa dijual, mungkin skill atau kemampuan lain yang bisa kalian jual pada orang lain, I do believe that networking will come to you. Itu pasti. Kalau kalian memang punya kelebihan di situ. Tapi kalau kalian nggak punya kelebihan di situ, ya carilah networking dulu. Baik. Jadi benar-benar networking itu sangat mempunyai impact ya, kok? Yes. Nah, kalau untuk menjadi seorang pelaku usaha, seseorang itu pastinya memerlukan suatu kemampuan dan wawasan. Harus selalu di-upgrade terus-menerus. Nah, menurut Ko Michael, seberapa besar peran mentor dalam membantu kesuksesan dalam bisnis? Well, saya sendiri dalam berbisnis saya, dalam perjalanan karir saya, itu saya selalu memiliki mentor. Saya nggak tahu, tapi saya banyak juga menemukan orang yang mampu otodidak dan mampu menjadi mentor bagi orang lain. Nah, for my view, ya, for my life, saya tipe orang yang memang harus selalu mencontoh punggung seseorang. Saya tipe orang yang harus bertanya, saya tipe orang yang harus diarahkan, baru bisa mencapai posisi seperti saya sekarang. Tapi kalau saya katakan apakah kita harus perlu mentor, jawabannya belum tentu. Saya banyak menemukan trader-trader yang jauh lebih hebat dari saya, yang jauh lebih senior, jauh lebih pengalaman, itu mereka melakukan tanpa mentor. But ingat, setiap orang punya kapasitasnya beda-beda. You must know your own. Nah, kalau dari Ko Michael sendiri, kira-kira apa experience yang paling berharga yang pernah Ko Michael terima dari mentor Ko Michael itu sendiri? Oh ya, jadi saya selalu saya tuh sering merasa kayak, wah, saya berhasil melakukan ini. Ini saya pencapaian yang hebat buat saya. Ini pencapaian yang bagus buat saya. Ini pencapaian yang hebat buat saya. Nah, lalu mentor saya selalu mengingatkan, ingat, akan selalu ada orang yang lebih hebat dari kamu. Akan selalu ada orang yang di atas dari kamu. Jangan pernah berpuas diri. Nah, kata-kata ini selalu saya pegang. Sekarang mentor saya itu udah nggak ada orangnya. Dan saya temukan itu sampai saat ini ya, bahwa itu masih relevan. Bahwa ternyata ilmu itu setiap hari berkembang.
Jadi kalau ditanya seberapa paham kita sama satu bidang, boleh dikatakan itu semakin hari semakin menurun kalau kita enggak terus menggali, karena ilmu terus berkembang. Kalau ilmu kita hanya di situ-situ saja, kita berpuas diri, otomatis pengetahuan kita terhadap suatu bidang akan semakin turun. That's why kita harus jangan pernah merasa puas diri. Itu yang membekas sampai sekarang untuk saya. Ternyata benar-benar seorang mentor itu memiliki power yang sangat impactful ya bagi sosok pebisnis. Nah, berbicara tentang mentor, saya juga teringat bahwa Idea Cloud mempunyai satu program, yaitu Idea Incubator, yang mana dalam Idea Cloud Incubator ini, IC Heroes akan mendapatkan program 3 bulan mentoring, itu bisa dalam berupa sesi tanya jawab, pencarian vendor, bahkan untuk meningkatkan jaringan bisnis. Nah, mungkin bagi followers selama dari Idea Cloud, IC Heroes pasti pernah dengar mengenai Idea Cloud Incubator, karena saya sendiri banyak sekali menemukan pebisnis followers dari Idea Cloud yang awalnya sangat struggle dan kesulitan dengan bisnisnya ketika dia join Idea Cloud Incubator, dan kembali beberapa bulan setelahnya dengan testimoni yang sangat bisa dibilang terkait mentor dan vendor jaringan ini. Nah, Idea Cloud Incubator sendiri juga akan dimentorin oleh 4 founder dari Idea Cloud, pastinya orang-orang yang sangat prestisius di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Hermanto Tanoko, CEO dari Tancorp. Kemudian ada Ibu Belinda Tanoko, CEO dari Tanrise Property. Ada juga Ko Denny Santoso, founder Tribelio. Dan Coach Robi Ciptajaya selaku founder dari Global Leadership Experience. Maksudnya Global Leadership Center. Nah, untuk IC Heroes yang ingin coba untuk join program ini, bisa langsung klik link yang ada di bio Idea Cloud, karena IC Heroes hanya perlu mengeluarkan budget sekitar 4,9 juta per bulan selama 3 bulan, dan teman-teman akan langsung bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di mentoring oleh 4 sosok yang sangat luar biasa yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, Ko Michael, one last question sebelum kita akhiri sesi malam hari ini. Ada nggak tips atau pesan-pesan dari Ko Michael kepada IC Heroes yang saat ini masih bingung apakah mereka mau investasi saham atau mau coba bisnis aja? Seperti itu. Oke. Harus saya katakan adalah untuk teman-teman yang masih bingung mau investasi saham atau harus berbisnis, jawaban saya adalah cobalah berbisnis dulu. Karena investasi saham itu memerlukan long term period yang jauh lebih panjang. Teori-teori yang ada di bursa saham itu teori yang ada di bisnis itu jauh lebih relevan dengan teori yang ada di bursa saham, karena bursa saham itu berubah dengan amat cepat. Nah, saya banyak menemukan berinvestasilah di saham ketika kamu sudah mature atau ketika kamu sudah cukup untuk kebutuhan pribadi kamu. Ketika kamu punya uang lebih, ketika kamu punya tabungan lebih, barulah di situ kamu mulai berinvestasi saham. Banyak saya temukan kayak orang yang kayak ini uang tabungan dia, full dia taruh semuanya di saham gitu. Dan padahal itu kebutuhannya masih dia perlukan. Nah, itu salah. Karena investasi saham itu harus dilakukan dengan uang dingin. Uang di mana kita harus melakukan compounding yang boleh dikatakan uang ini nggak akan kita sentuh, let's say dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau forever. Gitu. Karena net worth itu, tapi harus diakuin juga, Mas, kebanyakan orang kaya yang ada di dunia ini selalu berinvestasi saham. Jadi untuk teman-teman yang lagi galau, mau berinvestasi saham atau memulai bisnis dulu, cobalah dulu berbisnis, cobalah dulu bekerja, baru ketika kalian udah mendapatkan uang lebih, barulah berinvestasi saham.